Selamat malam semua. Selamat malam Mas Minanto. Em, ini adalah Zoom bersama Kutu Buku ya Mas Minanto. Seperti biasa kita ini adalah penggemar-penggemar buku, makanya namanya Kutu Buku. Dan mungkin saya perlu jelaskan sedikit bahwa klub Kutu Buku ini diinisiasi oleh Mbak Lili Bunik dan Mbak Indrit salah satunya ya, salah duanya. Dan mungkin Mbak Indrit atau Mbak Lili bisa cerita sedikit mengenai latar belakang kenapa grup ini muncul. Ini Iya, munculnya sih dari Juli tahun 2020. Nah, ini mungkin Mbak Lili bisa atau Mbak Indrit bisa cerita sedikit ke Mas Indrit Minanto. aja Indrit. Enggak, Lili aja silakan. Biasanya kan Lili. Oh, biasanya gantian dong. Silakan Lili. Oke, terima kasih ya Mas Minanto sudah datang ke sini. Kita di sini ada apa? Ada beberapa orang, ada 13 orang hari ini. Sebetulnya jum, anggotanya sekarang udah sekitar 130 orang. Cuman kadang-kadang ada yang datang diskusi cuma sedikit, tapi biasanya mereka baca. Jadi waktu kita mulai dirikan Kutu Buku pada saat pandemi, saya dengan Indri, teman-teman dari SMP, SMA, kita bilang kita ngapain yuk, kita baca buku. Akhirnya kita baca buku bareng-bareng, terus kita undang tuh teman-teman yang kita kenal. Pertama-tama Laksmi ikut di Zoom karena kan kita waktu itu nggak bisa ketemu secara apa namanya secara Asik ya. langsung, jadi malah memungkinkan teman-teman yang ada di London, ada di Washington DC, malah jadi ikutan Ya. dengan buku ini. Jadi kita ingin menghargai, mengapresiasi karya sastra Indonesia yang kadang-kadang mungkin jadi tidak dibaca karena nggak ngerti gitu. Kita kebanyakan baca bahasa Inggris. Jadi sekarang ini malah jadi mengetahui. Indrit gimana Indrit? Silakan. Gitu. Jadi sejak Juli 2021 ya? 20 ya? 20, Drit, 20. Kita mulai membaca. Yang pertama adalah Mbak Laksmi Pamuncak, lalu Mbak Leli Chudori, dan sejak itu lanjut. Kita pikir bagus sekali kalau selain membaca kita juga undang penulis untuk berbicara mengenai bukunya. Kita gali bersama. Dan peraturannya adalah ini rata-rata kita nih anak-anak Jaksel juga nih. Jadinya kadang-kadang keseringan ngomong bahasa Inggris, maka peraturan di sini kita harus berbahasa Indonesia dan membaca buku Indonesia. Uh, anyway, jadi tuh kan. Jadi kita silahkan aja Mbak Karini kita mulai. Mm-mm. Malam ini saya ditodong nih sama Lili untuk menjadi moderator. Terus saya juga mau kasih tahu Mas Minanto bahwa saya baru dapat bukunya itu kurang lebih 10 hari yang lalu. Saya termasuk yang beruntung untuk mendapatkannya dengan cepat dari Tokopedia itu 2 hari nyampe gitu ya. Sementara teman-teman banyak banget yang susah dapatnya katanya out of market tuh kayaknya banyak banget demandnya atau gimana tuh supply-nya bukunya ya Mas. Kayaknya banyak banget yang mau cari tuh. Nah, Ini karena eh dicetak sedikit. eh, Kenapa? Karena kenapa Mas? dicetak sedikit. Oh, Oh, lagi dicetaknya Karena memang dicetak. sedikit. ya, Oh, Iya, iya, iya. pesan ya. Eh, buku ini masuk ke dalam kurasi dari panitia Kutu Buku karena kita bekerjanya berdasarkan ada tim ya. Jadi kita tidak memutuskan salah satu memutuskan sendiri atau bagaimana. Jadi kita kok yang bicarakan bersama. Dan buku ini termasuk buku yang dapat dikatakan diunggulkan juga untuk masuk dalam list buku yang akan dibahas. Karena buku ini tentu pada saat kita menentukan itu kita mempelajari dari resensi-resensi dan menjuarai 2 kategori ya Mas ya. Satu adalah salah 10 dari prosa terbaik versi Tempo ya Ya, tahun betul. 2020 dan juga menang sayembara novel terbaik oleh Dewan Kesenian Jakarta. Jadi luar biasa sih apa prestasinya ya. Begitu dan kami penasaran banget nih semuanya membaca buku Mas Minanto ini. Ini buku keempat ya Mas, buku ke berapa? Ketiga atau keempat Mas? Ada 4 buku ya Kalau sudah ya?
Nah, kalau dihitung dari urutan terbitnya sih itu buku ketiga, Mbak. Ketiga ya. Yang terakhir, ini bukan yang terakhir ya Mas ya, yang ketiga ya, dari 4 ya. Ya, yang ketiga. Mm-mm. Em, Oke, baiklah di sini ada beberapa teman yang kebetulan memang harus pergi ya, apa namanya, bukan beberapa, siapa namanya tadi, Inggita, Inggita masih di sini nggak? Dia keluar masuk sepertinya. Kalau masuk, oke nanti kita lihat dia udah siap pertanyaan soalnya. Jadi oke saya akan serahkan juga kepada Floor di sini teman-teman untuk yang sudah membaca maupun yang membacanya belum selesai karena bukunya sangat susah didapat ya. Jadi kita bacanya waktu pendek gitu loh. Untuk menanyakan dan tolong di apa namanya diberi tanda supaya saya bisa melihat dan memanggil untuk gilirannya. Tapi mungkin sebelumnya saya sebagai moderator boleh bertanya dulu ya satu pertanyaan yang dari awal lah atau mungkin perlu dijelaskan juga bahwa sedikit ya mengenai Mas Minanto ini. Mas Minanto selain penulis juga sekarang dosen ya, dosen sastra Inggris. Saya mengajar bahasa Inggris Mm-mm. di salah satu ini apa namanya kampus kesehatan di sini di Oke. Indramayu. Oh, di Indramayu ya. Jadi Mas menulis novel ini mengenai Indramayu dan Mas juga memang asalnya dari Indramayu dan bekerja di Indramayu ya. Jadi Ya, ini betul. benar-benar orang Indramayu sejati. Eh, Mas, boleh saya tanya sebelum ke pertanyaan yang lain, pada saat menulis novel yang ini, itu apa sih yang Mas ingin sampaikan sebetulnya? Atau apa sih yang mendorong Mas Minanto ini menulis novel yang ini gitu loh, yang seperti ini? Hmm. Eh, Sebenarnya ketika pertama kali saya memutuskan untuk jadi penulis itu, tentunya sudah jadi pembaca dulu kan Mbak ya. Artinya Hmm, saya membaca karya-karya sastra yang dengan berbagai macam tema gitu, dengan berbagai macam isu gitu. Dan kemudian terpikirkan oleh saya itu kira-kira apa sih yang personal sama saya gitu, yang personal dari saya, tapi juga sesuatu yang belum dijamah oleh banyak penulis gitu. Banyak penulis yang ngomongin hal-hal yang besar gitu, mungkin kenegaraan atau misalnya kalau kita ngomongin isu perempuan saja gitu, isu gender, hmm, sudah banyak sekali gitu, kita ngomongin isu perempuan di dalam sastra. Uh, aku kemudian berpikir dari pengalaman menulis aku sebelumnya itu dari 2 buku, saya kemudian di buku yang ketiga ini saya terpikirkan bagaimana jika saya menulis sebuah landscape yang lumayan luas gitu ya dalam lingkup satu desa gitu. Tapi kemudian dalam satu wilayah itu saya sama sekali tidak akan menyinggung misalnya um, apa ya opresi gitu. Ada sih memang tapi maksud saya uh, gagasan-gagasan yang besar semacam sejarah gitu terus apalah gitu saya pengen menuliskan sesuatu yang personal yang dekat sekali tapi di saat yang sama memasukkan banyak karakter di situ banyak permasalahan gitu. Melalui novel yang tipis itu saya harus bisa memasukkan segala macam permasalahan dalam wilayah satu kampung tersebut. Maka terpikirkan oleh saya untuk menuliskan novel ini, Mbak. Tapi memang PR-nya juga agak lumayan banyak sebelum menulis PR ini. Uh, saya harus memetakan masalah apa saja yang dihadapi oleh orang-orang kampung, gitu misalnya. Dan di saat yang sama, dengan berbagai banyaknya masalah tersebut, saya harus bisa merasnya ke dalam satu bentuk yang padat, gitu, hmm. dalam bentuk novel. Um, Bahkan ide awal saya itu sebenarnya sama sekali jauh dari apa yang sudah dicetak dan diterbitkan. Saya hanya kemudian berpikir bahwa ini mah harus dimulai dari sebuah kisah cinta gitu. Hmm. Kisah cinta yang ya harus tak lekang gitu oleh waktu. Itu gimana caranya? Waktu itu saya berusaha untuk menuliskan kisah si Uripah. Ada salah satu karakter perempuan di situ Uripah yang kemudian saya berusaha untuk jodohkan dengan
seorang laki-laki, karakter laki-laki yang bernama Boleng-Boleng di situ. Dan akhirnya kemudian mereka mengalami akhir yang tragis. Tapi kemudian embrio cerita itu tidak bertahan lama ketika aku harus menghubungkan dua sejoli ini, satu kisah cinta ini dengan berbagai masalah orang lain di sekitar mereka gitu. Dan pada akhirnya kemudian idenya berubah lagi dan saya memutuskan untuk tidak usah ada karakter utama yang bisa diikuti gitu. Saya menggunakan banyak karakter yang bisa diikuti pada akhirnya Mas, sehingga Mas tadi maaf tadi sorry tadi siapa Uripa dengan Boleh. Bolet Boneng gitu ya ya oke. Jadi Mas tadinya apa namanya mau memulai dengan suatu tokoh sentral atau suatu couple sentral lah ya, Uripa dengan Bolet Boneng, tapi kemudian memutuskan untuk tidak ada satu tokoh sentral pun, jadi tokohnya banyak begitu ya Mas ya. Tapi boleh pertanyaan, maaf sebelum ke yang lainnya, saya yang sangat kental dari novel ini yang semua orang begitu baca langsung langsung dapat gitu loh, langsung dapat apa namanya ya, impresi seperti itu, yaitu bahwa novel ini sangat vulgar ya Mas. Sangat vulgar dan sangat apa ya, mungkin kata-kata saya terlalu vulgar juga, cuman memang itu yang kebanyakan kita rasakan. Tapi apakah itu memang itu yang ingin disampaikan? Karena ini sangat sangat muram. Jadi dari awal sampai akhir ini eh, penggambaran Indramayu ini yang kita kenal sebagai daerah yang terkenal akan mungkin beras sama apa manggahnya ya. Terus kemudian juga seni-seni lain seperti wayang kulit. Terus tiba-tiba ada cerita yang sisi yang sangat gelap dan berbeda tentang Indramayu ini gitu loh. Apakah itu memang embrio juga yang mau diceritakan dalam novel ini? um, karena ketika menulis itu kita tidak sepenuhnya sadar untuk mengambil sikap. Um, Dosen saya mau cerita aja ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Dosen saya misalnya yang tahu sekali tentang perkembangan kepenulisan saya sejak zaman kuliah, yang merasa saya adalah seorang yang soft spoken, uh, ya lembut gitu. Tapi kemudian dia sangat terkejut ketika mendapati tulisan saya yang sedemikian liarnya itu. Kadang saya juga bertanya-tanya apakah ini adalah sesuatu yang saya represi gitu di bawah sadar saya, tapi kemudian hanya bisa keluar melalui tulisan gitu. Dan ya saya mungkin tidak bisa menjawabnya. Tapi di saat yang lain saya juga kemudian mulai perlahan-lahan mengamini hal-hal yang semacam itu. Kemarin kalau nggak salah tuh beberapa hari yang lalu saya membaca satu takarir atau di media sosial atau apalah gitu, bahwa katanya orang-orang pesisir itu dikenal dengan perilakunya yang kasar, misalnya tuh ungkapan-ungkapan yang kasar secara bahasa gitu. Nah karena saya juga adalah orang orang pesisir gitu ya, lahir, besar dan tinggal menetap di pesisir, kadang saya tidak bisa membandingkan katakanlah apa yang membuat orang pesisir kemudian menjadi ciri khasnya seperti itu. Karena kan pertanyaannya apakah memang orang-orang di pedalaman juga tidak seperti itu? Saya kurang tahu. Tapi yang bisa saya bilang adalah ya itu tadi, mungkin ini adalah represi dari bawah sadar saya yang hanya keluar melalui tulisan gitu. Atau misalnya gini, kadang lucunya tuh kayak gini, ketika saya menulis itu emosi-emosi yang saya pengen keluarkan itu bisa muncul dari situ. Saya menulis itu ketika orang tua saya sedang bertengkar gitu, atau saya melihat pertengkaran di antara tetangga saya gitu, yang sebenarnya itu kemudian ikut menyulut saya juga gitu. Karena baik itu secara langsung atau tidak selalu menjadikan bahan bakar gitu buat saya tulis. Oke. Jadi Baik. kalau misalnya Ya, ditanya apakah itu adalah konsep dasarnya, saya pikir enggak, mengalir saja. enggak ya.
Oke, selanjutnya mungkin Ati Kisjanto, monggo silakan. Terima kasih Mas Minanto. Ini salah satu buku yang aku bacanya paling cepat kali, karena boleh dikatakan memang pengen tahu gitu loh, pengen tahu berikutnya bagaimana, dan bahasanya juga lancar untuk saya. Hanya setiap kali lembar yang saya baca itu rasa rasa mengganggu dan rasa tidak enaknya tuh luar biasa. Jadi seperti rasa enek, rasa segala macam tuh ada gitu loh. Dan setelah itu setiap halaman saya menanti, oh mungkin ada penjelasannya atau kenapa ada jalan keluarnya. Tapi ternyata semakin parah, dan semakin parah dan semakin hancur gitu. Dan akhirnya memang hancur sekali. Pertanyaan saya yang pertama, ini betul-betul dari pengamatan Mas Minanto di kan tadi katanya di daerah pesisir seperti itu, tapi betul-betul di daerah pesisirnya seperti itu atau dari apa yang di kepala Mas Minanto kemudian dimasukkan ke orang pesisir? Karena menurut saya ini kalau dimasukkan ke misalnya ke New York bisa gitu loh settingannya tinggal diganti aja dan banyak saya merasa ini bener nih seperti ini jadi saya aja ternganga-nganga gitu. Dan yang kedua yang saya mau tanyakan eh di eh, di di kelas maksudnya apa benar begitu loh mereka melakukan semua itu misalnya dari memanipulasi Facebook sampai mengikat pasangannya seperti SNM begitu ya. Untuk saya yang saya baca selama ini itu semua di buku-buku yang betul-betul di kalangan orang-orang yang kayaknya karena mereka sudah punya semua. Ingat nggak ada satu filmnya apa ya? Kalau tidak salah yang filmnya ada film detektif. Jadi karena mereka sudah punya semua saking kayanya mereka melakukan SNM ini. Sementara ini di kalangan yang sangat miskin melakukan seperti ini gitu loh. Jadi saya merasa keanehan ini ternyata apakah benar terjadi di semua kelas ataukah hanya buatan Mas Binanto? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Oke, bisa dibilang apa yang saya ceritakan di dalam Aib dan Nasib itu adalah semacam memori kolektif yang saya miliki. Tidak semuanya itu terjadi pada satu waktu yang sama gitu. Misalnya saya merentangkan waktu yang panjang untuk kisah Marlina, kalau nggak salah, itu rentangnya sangat panjang sekali. Tapi saya juga merentangkan waktu yang pendek pada kisahnya si Gulabia. Dan mereka kan kemudian waktunya kan paralel gitu. Artinya kalau misalnya pertanyaannya apakah yang saya tuliskan itu benar adanya, aku pikir tidak juga. Enggak. Karena kalau dalam fiksi itu kan kita tidak bisa apa namanya ya, mengkalkulasi gitu atau memisahkan mana yang khayalan dan mana yang fakta. Semuanya kalau kita bisa bilang khayalan, ya saya bisa bilang khayalan gitu. Hanya saja kan khayalan juga harus berlandaskan dari apa yang dicerap oleh indera saya. Karena saya sebut tadi memori kolektif, misalnya ada yang paling saya ingat adalah ada kisah seorang laki-laki tua gitu yang dia itu harus memelihara mengasuh anak satu-satunya perempuan gitu karena istrinya pergi gitu karena saking miskinnya. Dan pada satu saat itu si anak perempuannya ini hamil. Semua orang di kampung tidak tahu siapa yang menghamili anak perempuannya itu sampai kemudian tuduhan jatuh pada si bapak ini gitu. Itu saya ingat banget. Iya, Mang Sota. Kalau bisa dibilang Mang Sota adalah ada sosok nyatanya gitu. Seperti itu. Apa ya?
yang terus mengendap di dalam pikiran saya gitu, fenomena-fenomena seperti itu. Terus ada juga atau misal gini, teman seangkatan saya di SMA ketika itu di tahun 2011 itu ada yang hamil gara-gara supir angkot gitu. Jangan hanya dalam satu cerita itu aja gitu ya, selentingan itu teman satu angkatan saya dihamili oleh supir angkot seperti itu. Tapi kemudian bagaimana satu frasa ini kemudian saya jabarkan agar menjadi masuk akal, saya cari referensi lain, atau saya akal-akali itu gimana caranya agar bisa masuk akal. Mungkin seperti itu Mbak ya, karena kan di dalam sastra kita, kalau misalnya kita bicara representasi gitu, kita nggak bisa mengatakan bahwa apa yang ada di dalam Ayub dan Nasib itu adalah sepenuhnya Indramayu. Ya, dia adalah buah dari pikiran saya yang adalah warga asli Indramayu. Itu yang bisa saya jawab. Punten kalau kurang memuaskan. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Selanjutnya Mas Adi. Makasih Mbak Rini. Ya. Saya mau cerita dengan sebuah pengakuan aja jadi gini, kalau kita membaca novelnya Mas Minanto, Aib dan Nasib, kita akan menemukan bahasa-bahasa kasar gitu. Tapi ada sebuah cerita dari Bu Atwin Akwarini Priyatna, itu dekan FIB di Unpad yang dosennya Mas Minanto. Mas Minanto ini dalam keseharian orangnya sangat santun. Jadi jauh banget dari semua vocab yang kita dari semua kosakata yang bisa kita temukan dalam novelnya itu. Jadi saya mau bilang bahwa Mas Minanto ini termasuk penulis berbakat karena bisa melepaskan aspek biografis dalam novel tersebut. Gitu. Kemudian novel Mas Minanto ini dari segi bentuk mengingatkan saya pada Love Actually, Mas. Model kayak omnibus gitu. Empat cerita empat cerita dijadikan satu novel, dijadikan dalam satu novel, kemudian ada sambungan-sambungannya gitu. Itu Mas Minanto inspired by Love Actually, terinspirasi dari Love Actually atau ada yang lain, Mas? Dan itu keren sekali karena dari beberapa novel yang saya baca, mungkin Mas Minanto baru satu-satunya yang penulis yang menulis dengan gaya seperti itu gitu. Baik Mukhtar Lubis mau apalagi era BP itu belum menulis yang kayak Mas Minanto kan. Jadi kalau menang di Tempo dan menang di DKJ masuk akal karena dari sisi aspek kesegaran bentuk ya terbukti gitu. Terus makasih juga Mas karena aku dapat beberapa vocab dari Mas Minanto kayak lembu. Kemudian kalau boleh tahu midang itu apa Mas? Dalam konteks Indramayu. Apa ya, agak susah dijelaskan. Midang itu gampangnya mah kayak duduk santai gitu di beranda rumah, atau duduk santai dimanapun gitu, tanpa kemudian dia harus melakukan sesuatu, ya duduk aja gitu. Midang. Pertanyaan kedua saya gimana? Ya karena saya nggak bisa menemukan kosakata dalam bahasa Indonesia, karena jadi saya mempertahankan kosakata itu. Itu bagus Mas, keren Mas, karena kita jadi belajar ada aspek etnografis di situ. Terus kemudian pertanyaan kedua saya, dan ini kalau nggak dijawab nggak apa-apa karena ini menyangkut rahasia dapur ya. Tapi gimana sih bikin outline-nya gitu Mas? Bisa 4 cerita dalam 2 halaman gitu. Makasih Mas. Ya, oke, sip. Gimana ya, lupa saya. Untuk intinya gini, kalau saya mau bikin cerita itu, si cerita dari awal sampai akhir itu harus ada di kepala dulu. Ada atau tidak adanya outline, kalau dia sudah ada di kepala saya, mungkin saya bisa menuliskannya gitu. Mungkin beda lagi dengan penulis yang lain. Tapi apa yang saya lakukan adalah seperti itu, karakter-karakternya kemudian saya biarkan hidup terus mengganggu pikiran saya saja gitu. Artinya saya tidak membuat satu ragangan yang misalnya adalah Mang Sota punya anak namanya Uripa gitu. Dan Uripa bertetangga dengan si ini gitu ya.
si Marlina bertetangga dengan itu 3 blok rumah atau kadang untuk menuliskan itu bakalan jauh lebih repot gitu. Tapi saya biarkan hidup saja, semua cerita mereka di dalam kepala saya. Lalu saya memisahkan cerita mereka itu per 4 fragmen, kalau nggak salah. Jadi fragmen pertama itu kemudian saya fokuskan ke cerita tentang boleh-boleh. Kedua itu kemudian saya fokuskan ke cerita, lupa saya, Marlina kalau nggak salah. Terus ketiga itu kita bicara soal Uripa. Terus keempat kita bicara soal gula bia kalau nggak salah. Nah, setelah empat fragmen pertama ini muncul, kemudian saya masing-masing saya tuliskan dengan tinta yang berbeda di laptop. Misalnya untuk boleh-boleh saya tulis pakai tinta hitam, gula bia pakai tinta merah, terus siapa tadi, Marlina pakai tinta hijau, terus gula bia pakai tinta biru. Dan ketika kemudian cerita gula bia itu sudah berakhir, maka saya akan mulai lagi dengan cerita di fragmen yang awal tadi, yaitu tentang boleh-boleh. Itu entah secara waktu mundur atau secara waktu maju ke depan gitu. Dan sebenarnya itu PR sih. Tapi saya pengen melupakan prosesnya sebetulnya. Jadi kalau misalnya ditanya lagi juga rada bingung ya. Tapi pada saat itu aku ingat banget, saya bakalan menuliskan ceritanya itu secara linear gitu, masing-masing tokohnya. Tapi kemudian saya acak itu ketika saya menemukan tautan antara satu dengan yang lainnya dengan cara mewarnai bagian dari cerita masing-masing itu, Mas. Dan alhamdulillah selesai. Oh Tuhan. Dan cara cara bercerita seperti itu sebenarnya implicitly secara implisit itu menunjukkan kemampuan logika Mas Minanto gitu, karena menurut saya nggak mudah itu. Dan lagi alurnya kan alur ke belakang, ada alur ke belakang juga kan, alur Maju mundur. mundur maju kan. Iya kan, itu. Tapi Makanya kemudian yang setelah novelnya selesai itu saya justru jadi khawatir bahwa pembaca bakalan pusing membacanya. Apalagi kemudian saya ketika membaca akhir gitu ya, draft akhirnya itu, saya pikir bahwa kok karakternya berasa miskin penampilan fisik gitu. Saya hanya membubuhkan nama sama watak mereka yang pemberang lah gitu, yang suka maki-maki gitu kan. Mungkin sedikit ada character traits dari beberapa karakter saya itu yang nggak begitu menonjol sekali. Itu sebenarnya mengkhawatirkan sih. Kalau menurut teman-teman gimana soal itu? Apakah awal baca itu pusing atau tidak? Pusing sih kalau saya. Awalnya ya. Awalnya aku sulit bacanya. Mana nih gitu ceritanya. Jadi aku terus terang aku lebih bacanya pusing jadinya nama. per cerita, per linear, gula biadu apa mengenai bolet boleng dulu, lalu aku baru pas bab yang terakhir baru aku baca bareng, bukan bab 4 lah, mulai bab 4 ya, bab kelima belum pernah. Aku nggak masalah di situ karena jelas kan semua ada namanya gitu ya. Cuman namanya suka mirip sih, si Bagong, Iya. oh bolet boleng, yang satu lagi semuanya namanya kok sama gitu loh. Satu lagi Iya. Badrudin. Iya, Mirip betul. ya. Din sama Bagong Badrudin itu anak bapak ya? Iya betul. Bagong tuh anaknya, bapaknya namanya Badrudin. Tapi ini kita bilang, oh gitu. Soalnya kan biasanya orang Indonesia tuh nggak punya nama bapak ya. Ayah, ini saya melihat ini menjadi apakah ini biasa gitu. Dan seperti nama-nama pun aku aneh gitu ya. Maaf ya, aku ini gula bia. Gue bilang, oh bukan Neng Sari gitu.
Belum pernah dengar nama Gulabia. Baru sekali aku dengar nama Gulabia. Bolet-boleng aja namanya panjang sekali aku bilang gitu. Bolet kali gitu ya. Apakah itu sangat apa ya namanya common sangat biasa di Indramayu namanya panjang-panjang begitu? Eh, Sebenarnya hampir mirip dengan nama Sunda. Kita tuh ada perulangan gitu. Seperti Neng Suningsih gitu atau siapa ya? Maman Suratman Oh, gitu ya. masih agak mirip ke Sunda seperti itu. Ya. Tapi untuk sebuah karakter di dalam novel itu kadang kan kita harus memilih gitu ya, mana yang kiranya khas dan mudah diingat oleh pembacanya gitu. Karena nama Iya. Siti kan terlalu umum gitu. Generik Padahal gitu memang ya. Ya, aku ngerti sih kalau Siti mungkin terlalu generik. Satu yang pengalaman saya menarik dari membaca alur cerita yang acak mundur maju ya, bukan hanya maju atau mundur tapi mundur maju gitu loh. Itu adalah satu hal yang ketika saya pertama baca mengenai suatu episode di mana siapa Sota ya, yang tukang beca itu Ya. menemukan Dullah yang mati itu anaknya ya, cucunya sebetulnya ya. Pada waktu itu saya nggak ngeh bahwa itu cucunya. Jadi saya cuma berpikir bahwa si tukang beca ini membunuh si anak kecil gitu loh. Nah, dari kemudian itu awal. jadi di awal itu saya cuma mengatakan, wah ini orang seorang pembunuh gitu ya. Tapi kemudian setelah loncat ke sana baru ketahuan bahwa dia ternyata bukan pembunuh, tapi dia menemukan anak itu mati dan dia berusaha mencari jalan lah gimana caranya gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang itu juga pengalaman hidup kita seperti itu. Jadi kita kadang-kadang memberikan judgment kepada orang itu hanya dengan sebuah informasi yang sepotong gitu kan. Tapi kemudian setelah kita mempelajari ternyata ada fakta-fakta lain dan yang tadinya kita punya konklusi di awal ternyata berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Jadi itu yang saya pelajari dari alur yang dibuat oleh Mas Mianto dalam novel ini, dan itu saya pikir sangat menarik di situ ya. Itu sih dari pengalaman saya. Ada lagi kalau enggak kita langsung ke Mbak Halida. Ada pertanyaan berikut. Iya, baik, Mas Minanto, saya mau tanya ya. Anda di sastra Inggris ya? Ya, betul. Iya, jadi waktu lagi belajar itu ada banyak buku referensi. Apa contohnya novel-novel yang Anda baca dalam masa perkuliahan? Tipe novel seperti apa atau karya sastra seperti apa gitu? Um, Sebenarnya ketika pertama kali belajar sastra yang itu saya benar-benar buta soal sastra gitu, karena kan sebelumnya saya aku miskin sekali saya bacaan waktu di sekolah gitu. Paling yang disediain di perpustakaan itu adalah sastra-sastra klasik, Layar Terkembang, Siti Nurbaya, itu aku baca sih. Tapi kemudian ketika lompat ke sastra Inggris gitu, saya kemudian merasa berhutang pada sastra Indonesia. Aduh, PR saya ternyata banyak sekali untuk membaca sastra Indonesia gitu. Sampai akhirnya kemudian kecintaan itu saya terus tumbuhkan gitu. Nah, untuk di sastra Inggris sendiri, penjelajahan saya belum banyak karena di kampus pun yang disediakan oleh para dosen itu memang sastra-sastra kanon saja gitu. Nah, tapi kemudian saya ketika memasuki semester akhir itu kan saya harus dipaksa membaca sebanyak-banyaknya novel untuk bahan riset saya. Waktu itu saya ngebaca novelnya James Baldwin. Itu 3 novelnya James Baldwin aku baca semua. Untuk yang lainnya kadang saya cuma tahu nama gitu sekilas dari beberapa cerpen mereka. Jadi Begitu. iya, kalau untuk buku ini Aib dan Nasib dibikinnya berapa lama? Berapa tahun? Berapa bulan? Saya agak lupa, tapi saya berani bilang bahwa untuk duduk dan menulis dari paragraf pertama sampai terakhir itu paling sekitar 3 bulan. 3 bulan, tapi kan itu hanya proses menuliskan
apa yang ada di kepala ke dalam laptop gitu. Tapi Yang saya tidak bisa ukur itu adalah ketika saya apa namanya, mendiamkan naskah ini beberapa bulan gitu, lalu kemudian saya tengok lagi, saya bongkar pasang lagi, saya tengok iya, lagi, bongkar pasang lagi. iya. Waktu menuliskan novel ini ada pikiran nggak ini novel untuk dibaca siapa gitu? Mungkin Anda bisa menilai ini untuk usia berapa atau siapa tipe masyarakat yang bagaimana yang punya kedewasaan atau kematangan untuk bisa membaca novel Anda. Ya, tentu saja saya tujukan kepada pembaca dewasa sebetulnya, Ibu. Tanpa tanpa Udah berapa tanpa kali berpikir cetak? maaf, Udah dicetak berapa kali kok susah didapat bukunya? dua, baru baru cetak 2 kali Oh iya. Sekali. karena margin kiri penerbit kecil, jadi mereka tidak menerbitkannya banyak-banyak. Cetakan yang pertama itu baru 1.200 eksemplar, kemudian Iya. cetakan yang kedua itu 700 eksemplar Iya. kalau nggak salah. Iya, tapi saya agak penasaran ya kan. Terus terang saya baca novel ini cukup kaget ya. Gitu dalam arti apakah Anda menyaksikan dalam hidup gitu ada yang katakanlah tiba-tiba jadi saksi mata suatu adegan atau apa, atau memang masyarakat kelas akar rumput banyak begitu ya ceritanya, memang susah ya. Sebetulnya ini membuka mata juga, aduh kasihan ya kami-kami yang di kota ini, yang kota Jakarta jadi seperti dalam satu bubble tersendiri gitu ya. Tapi kalau kita mesti hidup sebagai orang desa, apakah memang begitu ya? Begitu pedihnya ya? Ya. Atau begitu vulgarnya juga? Di Iya, Jakarta juga bisa banyak kali dua-duanya. Pak Halida. Iya sih. Nah, Mungkin bisa dua-duanya. Kadang saya apakah juga memang merasa juga penasaran. ini Ya, orang menariknya laki sama laki, orang laki sama laki, kemudian orang laki sama perempuan, kemudian ya apa ya? Sama angsa. Ya kayak begitu. Ada Bagaimana flashback ini? kok. Hah? Ya. Ya, tapi Itu kan menarik sih pernyataannya, Ibu. Oh bentar. Eh, karena aku tunggu dulu sebentar. Menarik kan ini Pernah bahan menyaksikan apa yang bikin shock gitu kan? saya ingat lagi Mungkin ada. kadang-kadang begini ya. Oke. dia Nggak bisa stroke. juga kan kita mengalami satu shock gitu. Terus udah gitu sebagai terapi, maka kita harus mengeluarkan itu dari alam bawah sadar gitu. Mungkin Anda pernah melihat ada orang yang gimana, atau ya mudah-mudahan nggak pernah ngalamin diperkosa orang ya begitu. Tapi kan hal-hal seperti itu kadang-kadang perlu suatu outlet juga ya, satu jalan terapi begitu ya. Gitu karena ya saya juga agak bingung sih baca ini, aduh ini referensinya mana gitu, terus saya merasa juga jadi bersalah, aduh sebegitu sivirnya ya, begitu apa itu prihatinnya gitu keadaan masyarakat yang akar rumput tuh udah miskin, udah apa gitu, nggak ada pemandangan, terus gitu diganggu gitu, gimana ya, apa komentar? What is your response? Yang menarik itu sebenarnya gini, dari desas-desus gitu. Kadang tuh nggak tahu ya perilaku orang kota bagaimana gitu, tapi kadang yang menarik itu dari desas-desus. Saya setiap pagi itu misalnya saya harus membeli sarapan buat kedua orang tua saya gitu, dan di situ kan saya harus bertemu dengan para pembeli-pembeli lain yang kebanyakannya perempuan misalnya gitu. Bukan bukan mendiskriminasi perempuan, tapi kadang kayak nyatanya seperti itu, perempuan lebih senang gitu berbicara yang luas gitu, banyak mencakup banyak hal gitu. Saya tuh kadang mendengarkan aja gitu, dan satu dua tuh cerita mereka menarik gitu untuk ditelusuri. Sama ini satu lagi yang menarik, apa tadi, menyinggung pernyataan dari Ibu. Apakah kemudian saya pernah menyaksikan satu kejadian yang seperti itu? Tidak sebetulnya, tapi saya mendengar dan peristiwa-peristiwa tersebut dekat. Misalnya ini, tetangga saya waktu kecil banget gitu ya.
ada seorang ibu tua gitu ya yang katanya dia ngambil jemuran tapi kemudian kesetrum dan akhirnya meninggal. Ngambil jemuran tapi kesetrum dan meninggal gitu. Kemudian desus-desus orang kampung begitu cepat merebak gitu. Wah, itu mah karena jemurannya aja terbuat dari kawat dan kawatnya dialirin listrik gitu. Dan akhirnya kan terbukti bahwa emang anaknya yang melakukan itu katanya. Tapi kan namanya orang kampung kan nggak seperti orang kota yang kemudian pada saat ketika ada kasus seperti ini harus cepat diusut gitu dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang nyawa orang-orang kampung apalagi orang-orang miskin itu benar-benar nggak ada harganya gitu. Udah mati ya udah aja. Dan itu kadang-kadang sedih juga gitu buat saya. Dan cerita itu terus saya ingat gitu sampai sekarang gitu. Dan tanpa sadar juga kemudian saya teruskan kan. Tanpa sadar juga saya teruskan. Atau misalnya ketika waktu saya masih muda sekali ada mungkin teman sebaya saya yang katakanlah tidak genap gitu pikirannya dan dia selalu jadikan bahan bulian gitu bagi teman-teman yang lain gitu. Dia disuruh memasukkan penisnya ke batang pohon seperti itu dan itu agak mengerikan gitu buat saya. Tapi namanya anak-anak saya tidak begitu sadar bahwa hal-hal tersebut kemudian bakalan terekam terus sampai saya dewasa gitu. Dan pada akhirnya kemudian ini beneran mengganggu gitu. Dan keluarlah gitu dalam bentuk tulisan. Iya. Nah, tapi kalau saya boleh tanya lagi, ini ada nggak Anda karena dari sastra Inggris ya, ada nggak terpikir untuk ini dilempar ke sastra internasional, Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi mungkin nanti diperbaiki bahasa Inggris yang lebih sastra atau apa, dan ini menggambarkan keadaan masyarakat yang nggak punya banyak pilihan untuk hidup begitu. Kira-kira bisa diproyeksi, Anda bisa memproyeksikan nggak ini audiens internasionalnya gitu? Ada nggak pikiran ke sana? Ya, ada. Cuman dalam proses penerbitan dan penyebaran buku itu kadang saya juga kurang paham ya. Harus cari tahu ya. Perdebatan. Iya, Soalnya perdebatan di Jerman, itu Yayasan soalnya di Lontar. Jerman ada International Book Fair loh. Iya, Ya, perdebatan di sastra itu itu Yayasan Lontar biasanya. Ya, Lontar ya. Ya. Terus kalau nggak salah di Bali ada Ubud Writers kan? Di Bali ada Ubud Writers. Mungkin harus dicari koneksinya ke situ ya. Tapi saya juga percaya bahwa Mas Roni, direktur dari Margin Kiri itu mengupayakan hal yang sama. Mungkin belum yang ketemu tulisan jalannya. Anda yang lainnya. Ini ada berapa novel kan ya di sini udah ditulis ya. Ada Semang ya, Semang 2017. Dulatip ingin membenturkan kepalanya ke tembok setiap kali ia diberitahu tentang kabar orang tua. Itu novel Anda juga ya, 2018 ya. Ini juga kok kasihan banget ya judul. Semuanya mengenaskan. Mengenaskan, tragis. Iya. Oke. Udah, terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Indrit, monggo. Iya. Aku waktu baca ini terus terang melihat buyar memang benar pikiranku mengenai desa yang biasanya harmonis, yang kalau di dalam bayangan masa kecil itu dengan udara bersih, yang semuanya rukun, dengan pegunungan dan lain-lain. Di sini ada sisi lain desa yang atau kota kecil. Ini Indramayu tuh kurang lebih berapa ya populasinya? Atau Tegalurung ini? Kurang tahu saya. Tapi ya umum seperti desa-desa yang lain. Ya, karena saya lihat di sini juga, anak SMA pergaulannya kok bebas sekali ya, gitu ya. Saya pikir pergaulan bebas itu kurang lebih anak-anak kota lah gitu ya, anak-anak di desa yang relatif komunitasnya akrab dan mungkin kecil ya. Bayanganku itu mereka lebih taat beragama, lebih bergotong royong seperti gitu. Tapi ini adalah cerita yang Anda ceritakan. Lalu juga
saya melihat di sini tuh tidak ada tidak ada hero dan heroinnya. Semuanya tuh cerita seperti karakter-karakter di sini karakter penuh dengan ketidaksempurnaannya gitu ya. Uh, dan dari vignette 4 cerita ini menuju ke sesuatu pun kurang lebih tadinya saya susah gitu mengikutinya. Ini mau kemana ceritanya? Makanya akhirnya saya bacanya tuh linear banget, dari satu cerita saya habisin dulu, lalu 2 cerita lalu kedua gitu loh. Itu. Nah, saya ingin tahu aja, apakah buku-buku Anda yang lain-lain mempunyai approach yang sama, mempunyai cara bertulis yang sama, yaitu vignette-vignette, atau apakah biasanya ada heroes dan heroinnya, ada plot tersendiri yang menuju ke suatu klimaks gitu loh. Itu saja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk kecuali Aib dan Nasib, saya berusaha untuk menuliskannya secara linear. Jadi cuma novel itu yang membedakan. Sama mungkin gini, fondasi saya untuk membangun karakter itu, saya tidak percaya dengan protagonis dan antagonis gitu. Saya percaya semua manusia itu hitam putih. Hanya saja kemudian kita harus bisa memberikan gradasi pada setiap karakternya gitu agar tampak manusiawi. Begitu sih. Ya. Tapi manusiawi di sini tuh sangat bumbu seksual orientasinya tuh kental ya. Di setiap linear cerita itu, apakah Gulabia dengan Kartono dan Kicong, atau Bolet-Boleng yang suka dengan pohon pohon pisang, dan itu ada yang Marlina lah, lalu ada siapa lagi, Ati mau ngomong. Iya, drive-nya itu Sexual orientation-nya tuh ada ya, dan cukup ya cukup begitulah. Ada kelainan seksual juga ya. Mengalahi 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey. Kalah 50 Shades of Grey, kalah. Ya. Jadi itu saya lihat, wah, bukan ketidaksempurnaan karakter aja, tapi kadang-kadang di sini wah, ini seksual orientasi dari masing-masing grup cerita, vignette cerita itu ada yang mencong lah kurang lebih ya gitu loh. Dan semua cerita itu maksud saya gini, tidak ada yang romantis yang sangat karakternya tidak ada yang aspirational bagi saya ya. Semuanya itu ya ada coreng-corengnya lah gitu loh ya. Apakah itu Marlina, apakah itu Mang Sota gitu ya, bukan karakter yang aduh saya belas kasih kesian gitu, ataupun Gulabia gitu loh. Kasihan memang akhirnya gitu loh, tapi pertama-tamanya kok begitulah gitu loh. Anyway, kan judulnya Aib dan Nasib, judulnya kan Aib dan Nasib. Ya. Tapi saya jadi mensyukuri hidup yang saya miliki. Alhamdulillah, baca cerita ini, tentunya ini sekelumit cerita vignette mengenai kenyataan juga ya pastinya, dan jadi ini membuat saya mensyukuri bahwa nasib saya jauh lebih baik dari Wah, makin beriman Mbak Ingrid syukur, iya. Anyway, saya terima kasih sama Adi yang sudah rekomendasi buku ini, dan congratulations kepada Pak Minanto yang memenangkan 2 award di buku ini juga. Iya, terima kasih. Thank you. Mas Adi. Oke, berikutnya Mas Adi silakan. Mas, saya jujur aku baca buku Mas Minanto ini tahun lalu dan habis. Cuma kemarin pas mau baca lagi, karena jujur ini buku depresif sekali. Ini buku bagus, cuma buat saya
secara mental itu kalau dibaca 2 kali itu kayak butuh sesuatu yang Enggak. siap-siap lagi gitu loh Mas. Terus itu pengakuan kemudian gini Mas, aku tadinya punya asumsi Mas Minanto itu dekat dengan apa? Dekat dengan teman-teman homoseksual, kemudian dekat kemudian pernah berinteraksi cukup intens dengan pelaku sodomi misalnya gitu-gitu. Tapi begitu begitu tadi Mas Minanto cuma cerita bahwa sering mendengar ibu-ibu bergosip kayak gitu-gitu dan cerita dari masa kecil, aku jadi mikir bahwa daya imajinasi Mas Minanto ini luar biasa ya. Hanya dengan modal cerita-cerita seperti itu, kemudian bisa menyodorkan kita sebuah adegan yang cukup meyakinkan gitu. Buat level kita yang buat level saya, buat level aku lah yang nggak gitu paham soal homoseksual dan segala macamnya gitu. Itu Mas. Terus kemudian menurut Mas Minanto ada nggak sih model bentuk apa eh, di dunia atau di Indonesia lah novel. Kalau di Indonesia aku belum ketemu, tapi ada nggak perbandingan novel yang menggunakan kayak bentuknya Mas Minanto gitu. Kemudian empat cerita dalam 2 halaman. Kemudian kalau ada itu mau disebut apa itu Mas? Omnibus atau gimana itu Mas? Soalnya kalau di film itu kan namanya omnibus ya, kayak Love Actually lah gitu. Itu namanya Nah, omnibus. Kalau novel Mas Minanto itu mau disebut apa itu Mas bentuknya Mas? Makasih. iya, betul. Sebenarnya kan kalau omnibus juga entah 4 entah berapa cerita itu dia kan harus terpisah ya, nggak ada kaitannya. Tapi dia terhubung hanya melalui tema gitu kalau nggak salah. Kalau semua ceritanya mengerikan berarti omnibus horror. Dan balik lagi ke kriteria, katakanlah misalnya ke kriteria novel, apa sih novel itu gitu? Apakah novel harus memiliki karakter utama gitu, 1 atau 2 gitu? Kalau tidak ada karakter utama apakah tidak bisa disebut novel kan? Sebetulnya ada tantangan atau perbincangan-perbincangan yang semacam itu gitu. Dan waktu itu mungkin saya berusaha untuk menantang itu, gimana kalau apa yang kita yakini sebagai karakter utama gitu nggak ada gitu, ini sebuah cerita aja yang jalan. Semacam itu Mas. Atau misalnya kayak gini, tantangan-tantangan di sastra kan sebenarnya harus menemukan suatu hal yang baru, nggak ada yang benar-benar baru. Um, tapi itu akan selalu menjadi PR bagi setiap penulis untuk berinovasi sebetulnya. Kita paham misalnya apa namanya plot itu ada plot maju, ada plot mundur atau plot campuran dan lain sebagainya gitu. Uh, apa dong ukuran dia memiliki plot gitu, sebetulnya sih seperti itu. Ada nggak sih novel yang nggak punya plot gitu misalnya. Ya pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu tuh sebenarnya pertanyaan kedua setelah bisa menjawab kamu mau cerita apa, seperti itu. Aku pikir untuk kategori apakah kemudian ini disebut sebagai novel, iya novel saja gitu. Tapi kan pada akhirnya sulit ketika pemahaman para pembaca yang memahami novel adalah misalnya sebuah karangan panjang yang kalau di Amerika misalnya minimal 80.000 kata, kalau di Indonesia 50.000 kata aja sudah bisa dianggap novel. Atau apalagi ya, banyaklah kriteria-kriteria kayak gitu. Seperti itu Mas. Ya udah tabrak aja, jadi mau disebut novel mangga. Atau kalau misalnya kita bicara soal genre deh, itu sebenarnya problematis juga sih gitu. Ada yang menyebut novel saya adalah etnografis katanya, ada yang menyebut novel saya adalah novel yang realis, ada yang menyebut novel saya adalah novel naturalis gitu. Ya tapi kan aku nggak memikirkan sejauh itu gitu. I have this story, I have this medium, so I made this story by adding this one, mixing together, hal-hal yang semacam itu gitu. Pada akhirnya mah semuanya dilempar kepada pembaca. Menurut saya brutalis. Posmo banget semangatnya Mas ya. Oke, Mbak Lili silakan. Masih mute. Oh ya, oke, hai.
Saya ingin tahu sejarah pengalaman menulis itu dimulai dari kapan, terus mungkin bisa diceritakan belajarnya menulisnya gimana, jadi biar kita tahu belajar jadi penulis itu bagaimana caranya. Makasih Mbak Lili. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya mungkin tergolong telat ya untuk menulis, tapi tidak ada kata terlambat. So, tadi sih ketika aku mulai merasa berkepentingan untuk menulis itu ketika mau lulus kampus sebetulnya. Eh, Mbak, semester 7 itu aku udah nyusun skripsi, 6 sebenarnya udah nyusun skripsi, tapi saya entah kenapa nggak bisa melanjutkan skripsi saya dan malah memilih untuk menulis novel, dan itu bersamaan. Artinya ketika saya menulis skripsi, di saat yang sama juga saya menulis novel pada tahun 2015 ketika itu. Pada saat itu aku berpikir bahwa aduh, sastra Inggris mau jadi apa ya ke depannya gitu. Saya merasa siap untuk lulus gitu kan. Toh di Indonesia nggak menerima kritikus gitu. Toh menulis juga apa ya harus saya tulis, I don't know gitu. Tapi semakin kemudian saya mendalami biografi setiap penulis gitu, mereka adalah orang-orang yang punya banyak masalah dan berkeinginan keras untuk menceritakan masalah mereka gitu agar bisa didengarkan. Pada saat itu aku pikir semua orang memang punya masalah, tapi kan hanya sedikit orang yang mau menuliskannya. Akhirnya pada 2015 menjelang lulus itu, saya berkomitmen, katakanlah sebagai anak muda gitu, saya mau jadi penulis aja deh gitu, no matter when gitu, entah sampai kapanpun saya bisa diakui sama orang-orang Indonesia bahwa saya penulis, yang penting saya menulis gitu. Akhirnya novel pertama saya keluar, gagal di pasaran. Novel kedua juga keluar dan gagal di pasaran. Tapi itu kan tidak menghentikan saya untuk menulis. Menulis adalah apa ya, so filosofis banget ya menulis. Kadang menulis aja sih, Mbak. Saya mau tanya mengenai ini ya, kan bukunya habis di pasaran ya. Kita coba cari-cari pada saat yang sama ini kan anggota kita 130. Itu semua banyak sekali yang nggak dapat buku itu. Jadi dicari di mana-mana masih nggak dapat. Itu dari tanggapan dari penerbit itu gimana ya dengan hal itu? Apakah ada keinginan dari mereka misalnya, oh oke, kita cetak ulang. Nah itu triggernya apa ya untuk mencetak ulang gitu? Apakah dengan di mana-mana toko buku pada nggak ada, terus mereka bilang, oke, mungkin cetak ulang. Itu ya biasanya triggernya. Itu gimana? Ya sepertinya seperti itu. Ini pengalaman aku juga menerbitkan dari dua jenis penerbit yang berbeda. Yang pertama adalah penerbit indie, penerbit kecil, dan yang sekarang baru terbit itu di penerbit besar. Kan perbedaannya itu seperti ini, Bu. Kalau di penerbit kecil itu mereka berusaha untuk menerbitkan ya yang standar saja dan harus habis gitu secepatnya. Mereka bakal menerbitkannya ketika banyak permintaan dari pasar. Karena kan proses distribusi dari margin kiri itu setelah dicetak, kemudian mereka distribusikannya secara langsung gitu. Dan apakah kemudian ada toko buku yang mau nyetop gitu, dan mereka tetap menerimanya seperti itu. Jadi penjualannya hanya berdasarkan permintaan online. Tapi kalau di penerbit mainstream seperti Gramedia, sebenarnya oplah cetaknya hampir sama sih gitu, 1.500, 1.300 gitu. Cuman yang kemudian menjadi perbedaan adalah dia distribusikan ke toko buku nih gitu. Ketika bukunya habis, ya itu udah aja gitu, habis. Mungkin bakal dicetak lagi tuh ketika beberapa tahun setelahnya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kitanya ada banyak permintaan itu, mudah-mudahan para toko buku itu terus bilang, mana bukunya Menanto, cetak lagi dong, mungkin nggak begitu? Mungkin kan, karena ini segitu banyak dari teman-teman yang dari 130 ini
paling kurang ada 15-20 orang bilang nggak ketemu bukunya, nggak ada bukunya. Jadi cari di mana nggak ada. Jadi mudah-mudahan bisa kutu buku, paguyuban kutu buku bisa menaikkan apa namanya tak ulang nggak karena permintaan buku tersebut naik ya mudah-mudahan gitu. Nah, aku Ya. sendiri juga baru tahu bahwa di pasaran itu sekarang sulit. So setiap kali mengetik judul buku saya di katakanlah Shopee gitu marketplace selalu ada tampil gitu. Tapi kan nggak Tapi tahu di dalamnya habis gitu ya. iya, tapi kan karena mereka tuh kebanyakan toko buku kecil mungkin nggak mengupdate ya. Jadi kalau misalnya toko Tokopedia itu kan misalnya dia punya stok 10 misalnya. Terus kalau udah habis semua dia nggak update bahwa itu barang itu udah habis. Jadi kita yang nunggu-nunggu tahu-tahu dia kok nggak datang-datang. Baru kita lihat sudah di delete sama sistem karena nggak ada delivery dan nggak ada bukti bahwa itu dikirim. Jadi saya terus terang 4 kali saya ditolak itu pembelian saya dari toko buku yang berbeda semua dan itu banyak sekali. Ini kenapa bukunya susah sekali dan memang mungkin karena itu buku sudah keluar dari tahun lalu dan kita ini kan udah ada berapa tahun yang lalu ya. Jadi waktu kita sekarang mau beli tiba-tiba 130 orang ini cari buku itu dan nggak ada gitu ya saya rasa. Tapi kan Itu sih. kalau Margin Key itu tidak menerbitkan e-booknya. Hmm. Kalau Gramedia masih ada kayak gitu, e-booknya. Apanya, Mas? Oke. Maaf. Hah? Buku elektronik, buku Sorry, nggak elektronik, kedengeran. Oh, oke, buku oke, oke. elektronik. Iya, iya. Oke, Mm-mm. iya deh, makasih. Mas Minanto, saya boleh nggak mau dengar contekan dari ini, dari apa keputusannya Dewan Kesenian Jakarta atau Tempo yang apa namanya memenangkan karya Mas ini sebagai pemenang dari sayembara terbaik ataupun prosa terbaik ya, 10 prosa terbaik. Apa sih yang mereka lihat keunggulan dari novel Mas Minanto? eh, yang kemudian saya jadi merasa terhibur atas pembacaan tanggung jawaban mereka itu adalah ketika mereka mengatakan bahwa karakter yang ada di dalam novel-novel saya itu Mm-mm. hidup dan masing-masingnya itu distinktif. Jadi Hmm. yang kemudian saya ingat, maksudnya yang kemudian saya pikir-pikir lagi adalah misalnya kebanyakannya novel yang bicara soal negara gitu kan, apa ya orang-orang yang marginal gitu, seolah-olah kayak memiliki suara yang sama gitu. Eh, Artinya katakanlah misalnya saya bilangnya siapa ya, em, karyanya Mbak Leila Chudori deh sama Mbak Laksmi Pamuncak gitu, entah siapapun itu gitu, tetap artinya gini, meskipun nama mereka berbeda di dalam bukunya, tapi energi mereka tetap sama gitu dan motif mereka kemudian sama, menggugat negara. Hmm. Ya, karena sorry, selain karena memang diatur untuk terbangun seperti itu karakterisasinya, ya mau bagaimana lagi gitu. Jadi kadang saya sebagai pembaca juga, oh karakter ini kan mirip sama ini ya gitu. Dan karena memang apa namanya dari genre dan dari visi misi novelnya yang mengarah ke situ gitu. Tapi kemudian yang membuat saya sendiri bangga adalah, oh iya ya gitu. Saya juga kemudian menyadari belakangan, saya kok bisa sih gitu nulis karakter masing-masing tuh kok beda semua gitu. Artinya nggak misalnya karakter perempuannya gitu ya, yang nggak general banget gitu, antara Gulabia dengan Uripah, atau misalnya istrinya Marlina, penderitaannya istrinya Marlina dengan Gulabia berbeda gitu, meskipun sama-sama teropresi gitu misalnya. Atau siapa lagi ya gitu, si anak-anak mudanya itu yang satu geng pembulian itu kan masing-masing berbeda gitu ya. Kemudian saya juga ingat ada yang komentar gitu, kayaknya pertemanan Boleng-Boleng, Susanto, terus siapa lagi gitu, itu tuh ngingetin mereka sama eh, pertemanannya Nobita gitu, Nobita, Sunio, Giant gitu. Jadi ada hierarki pertemanan gitu. Dan itu kan sebenarnya saya nggak berusaha untuk menuliskan adanya hierarki di antara mereka gitu. Tapi
dan ternyata mengejawantah itu dengan sendirinya. Sama selain tentang karakterisasinya, saya juga senang ketika mendengar jurinya mengatakan bahwa novel saya ditulis dengan alur yang tadi, alur yang acak katanya, maju mundur, tapi kemudian dia bagian akhirnya kembali lagi ke bagian awal. Itu saya senang. Terus sisanya itu apa ya, saya lupa. Tapi yang saya kurang setuju atau misalnya saya sendiri terdengar aneh itu ketika jurinya bilang ada humor khas daerah katanya di situ. Saya perasaan nggak ada humornya, saya mah di situ nulisnya brutal seperti itu sih. Nah, kalau dari Tempo sendiri, saya tuh pernah ngebaca di majalahnya. Itu tuh yang menulis itu adalah salah satu profesor sastra di UGM, Pak Faruk ya, Profesor Pak Faruk kalau nggak salah yang nulis itu. Tapi dia nggak bicara soal apa ya, elemen-elemen intrinsik di dalam si novelnya. Dia bicara soal unsur-unsur luar yang ada di novelnya, bahwa kemudian si novel itu mengatakan bahwa ya kondisi Indonesia itu stagnan gitu, kayak gitu-gitu saja gitu. Bagian yang tidak tersentuh itu tetap kayak seperti itu gitu dari zaman ke zaman gitu. Kurang Jadi lebih lebih dari seperti itu. sosialnya ya. Oke, apa namanya? Saya juga satu pertanyaan lagi. Saya pernah baca dari ada komentar gitu ya mengenai novel ini, itu dari kalangan feminis gitu loh, kritik dari kalangan feminis bahwa tokoh-tokoh perempuan yang ditampilkan di apa namanya novel ini apa namanya sangat Anti tidak, feminis. ah, Anti feminis. mungkin bisa dibilang begitu, tapi tidak berusaha menampilkan sebuah apa ya dukungan terhadap apa namanya pemberdayaan perempuan atau masa sih se-Indramayu itu nggak ada perempuan yang tampak gagah yang atau berdaya. berdaya. Gimana tuh Mas? Apakah memang kenyataannya sangat apa sedikit perkembangan pemberdayaan perempuan di sana atau bagaimana? Kita di sini banyak kan perempuan juga sih dan pengen Ya, tahu mengenai itu. menarik pertanyaannya. Oke, misalnya saya mulai dari proses penulisannya ya. Saya ingat banget ketika pertama kali menulis itu, artinya gini, saya di sastra ini saya dididik untuk membela perempuan, emansipasi dan lain sebagainya. Kritik feminis juga aku sering kali pakai di dalam menjadi apa ya, pisau bedah gitu untuk saya jadikan tugas. Dan ketika saya menjadi penulis, saya betul-betul sadar bahwa saya harus membangun sebuah karakter perempuan yang berdaya, yang menjadi yang kuat, yang mendobrak norma gitu. Dan kenyataan itu kemudian jadinya berbenturan langsung dengan kenyataan di wilayah sastra yang berkaca kepada kenyataan lagi-lagi gitu. Misalnya gini, pada konsep awalnya saya tuh berusaha untuk menuliskan karakter Guladia itu adalah karakter yang kuat, kuat diterpa segala macam lah gitu, mandiri. Tapi ketika prosesnya berjalan, saya berpikir bahwa perempuan sekuat ini gitu ya. Pertanyaan di benak saya, apakah ada di lingkungan saya? Dan ternyata kan tetap kalah. Seberapa berdayanya seorang perempuan ketika dimasukkan ke dalam satu bangun fiksi gitu ya, yang bernama Aib dan Nasib itu, aku pikir gimana caranya itu juga menjadi PR sih buat saya gitu. Atau kemudian saya berpikir bahwa si siapa Uripah itu juga saya tidak berniat, awalnya saya tidak berniat untuk membunuh dia di akhir. Dia harus mandiri, dia harus bebas. Tapi pada akhirnya kemudian itu dia akhirnya mati di novelnya. Dan itu kemudian menjadi pertanyaan sendiri buat saya. Apakah sebenarnya
tanpa saya sadari saya juga seorang misoginis. Itu kan hal-hal Jangan-jangan yang dibawa iya, kesadaran. apa ya, antara sadar dan bawah sadar itu benar-benar susah untuk dipetakan gitu. Iya. Apalagi ya, terus ya gitu dia, karena mungkin secara teknik juga saya mempertimbangannya kayak gini. Saya menulis Aib dan Nasib itu naratifnya secara objektif. Objektif itu kan kita kayak mata kamera gitu yang melihat tanpa memberikan si naratornya kan tanpa memberikan komentar apapun. Ada satu adegan ya udah kita amatin saja. Artinya uh, memang sedikit sih bagian yang kemudian saya ketika baca ulang itu ada perasaan yang kemudian saya imbuhkan gitu melalui narasi. Tapi kebanyakannya itu saya menuliskannya secara objektif, jadi nonton saja gitu. Dan itu jadi menjadi penghalang juga gitu buat saya buat menyuarakan keberdayaan perempuan ini. Tapi misalnya ada pertanyaan lagi, tapi kan menyuarakan gitu ya, menyuarakan perempuan kan bukan hanya melalui misalnya si suara perempuan itu sendiri, bisa saja kemudian diganti dengan suara yang lain misalnya. Laki-laki misalnya, oke, saya ajawantah ke dalam tokoh Mang Sota gitu. Kritik feminis kan ngelihatnya, oke, nggak ada perempuan yang tidak berdaya, tapi lihat ada laki-laki juga yang berpihak kepada perempuan gitu. Si Mang Sota ini gitu. Dia sangat menyayangi anaknya, melihatnya seperti itu. Itu kan kita juga harus adil untuk melihat. Kalau kita melihat isi perempuan hanya melalui perempuan dan pada perempuan, agak berat. Nah, kadang di situ kan sebenarnya kalau misalnya dibalik lagi, laki-laki juga teropresi dengan patriarkinya gitu. Marlina, ya kan? Iya, Iya, saya juga bisa melihat aku sih misalnya laki-laki teropresi misalnya dengan tuntutan masyarakat bahwa dia harus sebagai breadwinner gitu ya, sebagai pencari nafkah, itu kan sebenarnya juga opresi laki-laki ya, beban yang sudah menjadi DNA dari secara sosial misalnya itu kita juga mungkin bisa ngelihat dari sisi itulah bahwa kalau laki-laki itu kalau dia tidak berhasil sebagai pencari nafkah dia dianggap sebagai figur yang gagal gitu. Jadi itu salah satu bentuk opresi sosial terhadap laki-laki juga mungkin ya Mas ya. Ini cuman apa namanya saya melihat dari mungkin concern dari kalangan feminis mengenai novel ini. Saya rasa Mas Adi ada pertanyaan lagi, masih tangannya gini. Oke, makasih Mbak Rini. Jadi gara-gara Mbak Lili dan Mbak Rini menginspirasi buat komentar lagi. Jadi gini, Mas, kenapa sih ngambil margin kiri waktu diterbitkan? Bukankah biasanya kalau sayembara DKJ itu penerbit tuh pada hunting di situ semua dan pemenangnya biasanya diambil penerbit besar lah kayak Gramedia, Kompas dan segala macamnya gitu. Kenapa ngambil penerbit yang dalam tanda kutip ideologis lah kiri. Terus kemudian yang kedua yaitu aku tadinya punya perspektif yang sama dengan yang dikatakan oleh Mbak Rini tadi, beberapa teman feminis kok nggak ada perempuan berdayanya gitu. Cuma pada akhirnya pada saat selesai membaca, aku melihat Mas Winanto itu perspektifnya tetap ada perspektif feminis di mana mengangkat kisah-kisah kaum yang terpinggirkan gitu. Misalnya korban hamil di luar nikah, kemudian dan segala macamnya gitu. Kemudian cerita Mas Minanto ini justru membukakan mata kita bahwa tidak di semua daerah nasib perempuan dan kaum terpinggirkan ini seberuntung itu bisa bukan beruntung juga tapi bisa ditolong oleh aktivis feminis gitu. Di beberapa daerah mungkin di Jakarta, di kota-kota besar mungkin bisa gitu. Tapi untuk daerah-daerah yang terpencil tuh membukakan mata kita sekali gitu bahwa kasus ini tuh banyak dan mereka tuh sama sekali nggak ada yang menolong gitu. Kemudian juga laki-laki teroperasi juga betul. Di situ juga Mas Winanto menggambarkan, aku lupa siapa tokohnya, tapi ada kan suami yang tidak bisa
ereksi gitu. Kemudian it turns out that apa namanya dan akhirnya ketahuan bahwa dia itu homoseksual kalau nggak salah. Makasih Mas. Oke. Kenapa margin kiri ya tadi teh? Kenyataannya adalah kayak gini, ketika 2019 Desember 2019 itu ketika saya diumumkan menjadi juara pertamanya, orang pertama yang mendatangi saya itu adalah penerbit dari Gramedia. Dia menawarkan naskah saya untuk diterbitkan olehnya. Hmm. Tapi setelah itu kemudian tiba-tiba muncul dosen saya, Ibu Evi, yang duduk di belakang kursi penonton. Dia memeluk saya, dan saya senang sekali. Dan kemudian dia mengarahkan saya kepada Mas Roni Agustinus, yang mana beliau adalah direktur dari Margin Kiri. Kemudian kita ngobrol di situ lama. Mas Roni memberikan kartu namanya kepada saya menerimanya. Dan pada saat di rumah itulah kemudian saya berpikir untuk kepada siapa saya harus menyerahkan naskah ini. Saya membaca Margin Kiri, dan jauh sebelum menang sayembara ini saya bermimpi untuk menerbitkan naskah di situ, dan ternyata kesempatannya ada, dan maka saya terbitkan naskah ini ke Margin Kiri. Dan mungkin ya sedikit saya merasa bersalah juga kepada Mas Teguh dari Gramedia karena melempar naskah ini pada Margin Kiri, padahal dia adalah orang pertama yang menyapa saya. Tapi pada akhirnya kemudian naskah keempat saya ini saya lemparkan kepada Mas Teguh di Gramedia untuk diterbitkan. Seperti itu. Oke. Apalagi tadi pertanyaan keduanya saya lupa, Mas Adi. Bukan pertanyaan sih, cuma komentar aja bahwa apa namanya artinya. Sudah Mas Adi jadi apa mute ya? Silakan Pak Wido mau Oh, iya. Ya Mas Yuda, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup Pak. Ya, selamat malam Mas Minanto semuanya. Mau nanya saja, ini saya maaf ya, saya juga termasuk yang kesulitan dapat bukunya. Tapi saya mau menanyakan bagaimana respons atau tanggapan orang Indramayu sendiri, atau kalau ada tanggapan dari orang yang dari desa yang bersangkutan terhadap buku Anda, ya, yang menggambarkan desanya begitu kelam, ya. Apakah ada respons ataupun masukan dari mereka, Pak? Terima kasih. Oke. Satu-satunya orang Tegalurung yang membaca novel saya itu adalah Amanda. Amanda itu adalah teman sekolah dasar saya, teman karib saya, yang sekarang beliau sudah berkarir menjadi pengacara di sini di Indramayu juga. Ketika dia membacanya, dia tahu mana yang merupakan adalah pengalaman kolektif saya, ingatan-ingatan saya di masa lalu, karena kami berbagi ingatan yang sama gitu. Dan ya dia nggak bisa bilang apa-apa selain ya ini mah nyata, ini beneran kisah yang ada di tetangga sebelah kita. Beliau bilang begitu. Nggak tahu, saya sebenarnya gini, saya pengen orang Tegalurung atau misalnya orang Indramayu membaca novel saya, tapi kan pada kenyataannya nggak semuanya bisa membacanya. Bagaimana mahasiswa Bapak, mahasiswa di universitas di sana? Nggak ada yang baca masa sih? Enggak. Saya nggak meminta mahasiswa saya buat membaca. Sayang ya. Ada satu dua mau membeli, tapi nggak enak saya bilangnya. Maksud saya anak-anak di sini gimana ya? Apalagi mahasiswa saya kan sangat prosedural sekali gitu. Mereka masuk ke jurusan kesehatan, yang mana membaca sebagai rekreasional itu sangat jauh. Mereka membaca kalau perlu dan masuk ke dalam kurikulum mereka saja. Oke. Ada Oke, lagi? terima kasih. Udah. Ya. Mas Wido udah. Ada lagi kira-kira lanjutannya? Ya, udah itu saja. Sudah ya. Ini kita sudah menjelang jam 9. Saya rasa ini kita tutup sesi ini.
ada satu apa namanya penelitian dari psikolog, saya nggak tahu dari mana sih, cuman saya membaca sepintas bahwa cerita-cerita sedih atau cerita-cerita yang jahat atau evil itu sebenarnya sering membantu manusia untuk apa namanya mengerti sisi seberang ya yang tidak dia alami, yang membantu dia untuk mensyukuri hidup dan bahkan membantu mereka untuk menemukan arti hidup mereka gitu loh. Jadi semacam katarsis lah kita untuk manusia untuk bisa eh, apa namanya membuka pikiran kita untuk menemukan the meaning of life. Justru cerita-cerita sedih dan gelap itu kadang membantu kita. Itu seperti yang tadi juga disebutkan oleh Mbak Indrit ya, hal itu. Jadi terima kasih juga Mas Minanto untuk berani menyampaikan sisi yang gelap ini dalam novelnya. Saya harap mereka yang membaca cukup bijak untuk bisa apa namanya mengambil intisarinya dan bukan mengambil sisi negatifnya ya Mas ya. Takutnya kan nanti malah ada yang salah salah tanggap malah jadi ikutan brutal gitu loh. Mudah-mudahan enggak. Tapi terima kasih sudah meramaikan jagat apa namanya sastra Indonesia dengan sesuatu yang orisinil ya. Dari satu sisi ada keorisinalan dari karya Mas Minanto. Terima kasih juga teman-teman semua untuk hadir dan ikut serta dalam em, diskusi malam ini. Selamat malam. Boleh nggak yang ada Pakai foto bukunya? nggak Mbak? Oke. Pakai dong. Foto-foto Kebetulan aku nggak bisa motret. bisa. Siapa nih? Oke, aku foto Ya. udah. 1, 2, 3. Ya. Belum, bentar. Ada. Oke, 1, 2. Kok lain sih Indrit bukunya sama Adi? Oh, banyak yang lain ya. Iya. Beda Sama terbitan sama. guys. Punya aku yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Yeay, Thank terima you. Thank Thank you. you, Mbak. Terima kasih, kasih Terima Mas kasih Minanto. semua. Terima kasih. Selamat Mas, malam. kalau bikin lagi yang kayak Aib dan Nasib Terima kasih. model Selamat malam. 4 cerita, bikin yang variatif Mas. Jangan depresif semua. Ya, baca yang lain ya. Iya. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you.